Halo semuanya, kembali lagi di channel Product Lab. Pada materi ini kita akan membahas desain sistem tipografi. Nah, kenapa tipografi ini penting dan bagaimana caranya bikin dengan benar menggunakan Figma. Nah, jadi apa sih itu tipografi? Tipografi ini adalah seni dan sistem mengatur teks meliputi jenis huruf, ukuran, jarak, dan hierarki. Nah, agar informasi tersampaikan dengan jelas, nyaman dibaca, dan konsisten secara visual. Nah, ini adalah pengertian dari tipografi. Nah, tipografi ini sangatlah penting. Yang pertama itu untuk meningkatkan keterbacaan dan scalability. Nah, maksudnya itu kadang user jarang membaca semuanya. Mereka itu kadang lebih scanning teks gitu. Kalau misalnya ukuran, jarak, dan hierarkinya itu jelas gitu, maka langsung tahu mana yang penting tanpa harus berpikir. Jadi, tipografi yang baik itu adalah tipografi yang bikin teks lebih gampang dibaca dan dipindahin. Nah, ini adalah salah satunya itu untuk meningkatkan keterbacaan dan scannability. Nah, yang kedua adalah untuk mengurangi cognitive load. Nah, maksudnya itu adalah kalau misalnya tipografinya jelek, otak user itu capek duluan sebelum ngerti isinya. Nah, dengan spacing dan line head yang tepat, maka bisa mengurangi beban berpikirnya si user ini. Jadi fokus mereka itu adalah dari membaca teks menjadi paham pesan. Nah, inilah yang dimaksud untuk mengurangi cognitive load. Yang ketiga adalah untuk membentuk persepsi kualitas dan kredibilitas. Nah, sekarang kita bisa melihat ada contoh mockup, dua mockup UI, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita bahas salah satu dulu gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ada headline. Headline-nya itu ada yang besar gitu. Kemudian ada sub headline, kemudian ada CTA button, dan ada visual ilustrasi, ataupun dashboard preview, ataupun banner image gitu. Nah, dari kedua mockup UI ini, kalian semua bisa membedakan, yaitu mana yang lebih enak dibaca. Nah, kita akan membahas yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini, apa yang terjadi kepada user ataupun kepada kalian? Nah, pertama itu adalah otak user nggak baca ini sebagai headline, tapi sebagai blok teks besar. Nah, mata mereka itu nggak punya tempat buat istirahat ataupun jeda ketika membaca. Nah, yang poinnya itu adalah capek dibaca, sulit di-scan, dan headline kehilangan power. Jadi secara psikologi ini, mockup yang sebelah kiri ini salah satunya itu bisa melanggar prinsip cognitive load. Jadi baris antara line head dan data spacing-nya itu berdekatan. Jasa pembuatan UI UX designer. Kami membantu produk digital jadi jelas, intuitif, dan nyaman digunakan. Nah, ini yang memberikan secara psikologi itu cognitive load gitu. Jadi user itu tuh lebih males membaca duluan karena terlalu berdekatan ya gitu. Yang menjadikan si otak user itu lebih capek membacanya kayak gitu. Nah, terus rasanya itu kayak ibaratin kamu ngomong ke orang tapi tanpa jeda napas sama sekali kayak gitu, langsung sekaligus membaca. Nah, semua ini kata keluar langsung sekaligus kayak gitu. Nah, terus kenapa ini berbahaya di hero section ketika membuat sebuah teks letter spacing dan head yang terlalu berdekatan ini gitu. Nah, yang pertama itu ini di hero section ini kayak gitu. Si user itu punya 3 detik untuk si hero section ini punya 3 detik untuk meyakinkan user. Jadi kalau misalnya di 3 detik pertama mata user udah capek gitu, mereka nggak mau lanjut membaca, apalagi ngeklik CTA gitu. Jadi pertama kali melihat itu adalah 3 detik itu ke sini. Ketika melihat teksnya seperti ini, untuk meyakinkan bahwa oh ini tuh jasa pembuatan desainer websitenya gitu. Nah, si user matanya itu udah capek duluan gitu, apalagi harus lanjut membaca gitu. Nah, inilah fungsinya untuk tipografi itu mengurangi cognitive load, kayak gitu. Nah, terus, nah di mockup yang kedua ini, di kondisi kedua gitu,
Nah, headline dengan headline yang sama, tapi line head yang dikasih napas ataupun jeda. Nah, apa bedanya sih? Yang pertama itu, di baris pertama, mata itu langsung ngerti, kayak gitu. Di baris pertama sama baris kedua. Si otak user itu, gitu, tanpa perlu berpikir, mereka langsung nangkep maknanya itu, kayak gitu. Nah, prinsip UX yang ada di sini itu adalah salah satunya itu ada visual hierarchy, kayak gitu. Terus Gestalt law of proximity, dan setiap barisnya itu terasa ringan tapi tetap solid, enak dibaca, kayak gitu. Jadi ibaratin analoginya itu ibaratin kayak kamu ngomong jasa pembuatan UI UX designer. Nah, di sini ada jeda nih, jasa pembuatan UX designer. Kami membantu produk digital jadi jelas, intuitif, dan nyaman digunakan. Jadi ada jeda, ada ritme, dan ada kejelasan. Nah, ini adalah perbedaan mockup UI yang sebelah kiri dan sebelah kanan ketika menggunakan tipografi yang sesuai dan sesuai desain prinsipal ataupun sesuai letter spacingnya ataupun line headnya. Nah, jadi ingat bahwa desain itu bukan soal kelihatan padat, tapi soal mudah dipahami tanpa berpikir. Nah, kadang kita membuat UI itu ataupun membuat desain itu kelihatan profesional, cuman cuman satu hal kecil gitu. Jarak, cuman jarak doang itu bisa menjadikan desain itu sudah kurang bagus gitu. Nah, kalau misalnya apa namanya di mockup ini kelihatannya seperti ini perlu kita belajar tipografi yang lebih paham gitu dari cara mengatur letter spacing dan line head-nya. Nah, makanya di materi berikutnya ada namanya dinamik tipografi metrik. Nah, apa sih dinamik tipografi metrik ini? Adalah suatu pendekatan tipografi di mana parameter teksnya seperti letter spacing ataupun tracking dan lainnya itu dihitung secara dinamis berdasarkan ukuran font, bukan ditetapkan secara statis. Nah, tujuannya itu adalah untuk apa? Tujuannya itu adalah agar teks tetap optimal secara visual dan mudah dibaca di semua ukuran, baik kecil maupun besar. Nah, kenapa dinamik itu penting? Pertama itu untuk mata manusia tidak membaca teks kecil dan besar dengan cara yang sama, berbeda gitu kedua ini tuh. Kemudian tracking statis bikin teks kecil terlalu rapat, heading besar, terasa pecah, sistem dinamik menciptakan optical balance. Nah, ini kita akan menggunakan font inter. Kalian bisa melihat dokumentasinya itu ada di link website ini nih. Nanti saya cantumkan di kolom komentar ataupun di deskripsi. Nah, ada rumus resmi untuk inter. Rumusnya itu adalah untuk dynamic metric ini adalah tracking sama dengan A tambah B kali E pangkat C kali Z. Kayak gitu. Dengan A, B, C-nya itu adalah konstanta hasil riset tipografi inter. Gitu. Nah, untuk E-nya itu adalah bilangan ini nih, bilangan eksponensial yaitu 2,718 itu 2718. Nah, dengan Z-nya itu, nah Z ini adalah font size gitu. Nanti kita masukkan font size-nya itu berapa, maka ketika dimasukkan, maka didapatkanlah tracking ataupun jarak antar hurufnya gitu. Contoh kita memasukkan font size-nya itu 14 kayak gitu. 14 ini ketika di total di apa? Ditambah kali dan menghasilkan 0,063. Nah, jadi letter spacing-nya itu adalah 0,006 kayak gitu. Nah, line height-nya 20 pixel. Nah, 20 pixelnya dari 14 kali 1,43 gitu. 14 kali 1,43 maka dihasilkan 20 pixel untuk jarak apa namanya? Si line head-nya. Nah, mungkin nanti dokumentasinya itu bisa kalian cek juga di ChatGPT lah gitu, cari bahwa untuk ukuran small itu untuk perkaliannya itu ada yang 1,53 kalau nggak salah. Jadi untuk mengatur line head-nya ini kayak gitu. Untuk medium juga nanti ada dari berapa ke berapa kayak gitu. Nah, ini adalah salah satunya itu untuk bikin
dynamic metric untuk inter, dia mempunyai rumus sendiri kayak gitu untuk font inter ini. Nah, mungkin nanti langsung praktek di menggunakan Figma di video selanjutnya. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton materi desain sistem tipografi pada materi ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman bagi yang memang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.